Halo, selamat bertemu dengan saya. Nama saya Adi. Senang sekali bertemu dengan Anda. Semoga Anda semua sehat dan sukses selalu. Konten ini berisi informasi mengenai Jepang karena saya sudah ada di Jepang selama 25 tahun lebih. Jadi informasi ini berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya selama ada di Jepang. Jadi kalau Anda berminat mengenai Jepang, jika Anda berminat mengenai pemagangan, mengenai Gino Jitsu atau Tokute Gino, atau kalau ada misalnya orang tuanya akan kirimkan anaknya ke Jepang, saya sarankan untuk ikuti dulu informasi dari saya. Karena apa? Karena sudah banyak yang datang di sini, sudah banyak yang sukses, tapi tidak sedikit juga yang gagal. Supaya Anda tidak gagal, saya sarankan untuk ikuti dulu informasi dari saya. Kali ini yang saya angkat temanya adalah mengenai kuliner. Jadi kenapa? Jadi misalnya kalau Anda datang di sini mau makan di luar ya, tapi kita tidak tahu ini restorannya di mana, berapa harganya, bagaimana cara makannya, bagaimana cara bayarnya dan lain-lain ya, karena baru sekali. Jadi saya sarankan untuk ikuti dulu informasi dari saya. Karena temanya kali ini kuliner ya. Jadi yang saya perkenalkan restoran ini yang saya paling recommended. Jadi namanya itu bisa di googling ya, namanya itu Yayoi Ken ya. Jadi bisa di googling. Jadi kelebihannya, ciri khasnya untuk restoran ini, dia ada di seluruh Jepang, hanya sayangnya tidak merata. Jadi supaya Anda tahu misalnya ada restoran itu atau tidak ya, jadi di googling saja, ditulis pakai alfabet saja Yaoiken, terus kota Anda misalnya di Osaka di Ishibashi atau misalnya di Chitose atau di Okayama ya, itu dimasukin kata kuncinya seperti begitu ya, Yaoiken, terus nama kota Anda, tempat tinggal, supaya muncul seperti begitu. Ciri khasnya dari restoran Yaoiken ini yang pertama itu murah harganya ya, harganya murah. Itu harganya itu seharga dengan harga bento di kombini. Sekarang kan harga bento itu rata-rata 500-600 yen. Sedangkan harga kalau di Yayoiken itu untuk menu satu set ayam goreng itu 790 yen. Jadi tambah 100 saja itu sudah ada semua. Maksudnya sudah ada tempat makannya, sudah ada air minum, teh gratis. Kemudian ciri khasnya yang paling terbaik untuk restoran ini adalah nasinya itu bisa tambah sepuasnya ya, bisa tambah berulang kali sepuasnya. Jadi Anda bisa tambah sampai sekenyang mungkin ya, seperti begitu. Jadi misalnya kalau ada restoran di Yayoken di sekitar Anda, bisa Anda coba-coba di situ. Jadi caranya, jadi datang saja ke sana, kemudian untuk pilih menunya, biasanya di depan restoran itu sudah ada, memang dia punya ada displaynya biasanya sampel makanannya, atau kalau tidak ada dia punya gambarnya ada ditaruh depannya. Jadi untuk kali ini anggaplah yang kita mau pesan itu karage teishoku ya. Karage itu goreng kering ayam ya. Kemudian teishoku itu satu set artinya. Jadi satu set itu nanti datang itu ada ayam gorengnya, ada nasinya, ada sayurnya, kemudian ada supnya ditambah dengan sedikit sayur seperti begitu. Itu namanya teishoku satu set ya, seperti begitu. Jadi datang saja, pilih misalnya saya mau makan ayam gorengnya karage teishoku. Masuk saja. Kemudian kalau sudah masuk itu ada mesinnya nanti. Jadi sistemnya di restoran ini bayar dulu baru makan. Beda dengan yang restoran biasa ya, kita makan dulu baru bayar terakhirnya. Kalau ini makan dulu, bayar dulu baru makan. Jadi nanti ada kupon, kita beli dulu kupon di mesinnya. Untuk nanti untuk gambar restorannya dengan mesinnya ini nanti saya lampirkan ya. Jadi bisa dilihat-lihat. Jadi ke mesinnya saja, pilih gambar karage teishoku ya, yang harganya 790, tekan itu, kemudian masukkan uangnya di bawah, misalnya 1000 yen ya. Kemudian nanti itu jatuh kembaliannya, kemudian keluar juga dia punya kuponnya. Kuponnya tuh satu lembar tapi bisa dirobek jadi dua. Sudah ambil itu, masuk saja ke restorannya. Kemudian kalau misalnya pengunjungnya banyak, biasanya itu dipandu sama pelayannya. Untuk duduk di sini, duduk di mana ya. Tapi kalau misalnya kosong, itu bisa duduk bebas saja. Jadi kalau nanti sudah datang pelayannya, kasih satu lembar ya, robek satu lembar untuk pelayannya itu supaya dia store ke dapur untuk dibuatkan. Satu taruh di meja seperti begitu. Jadi kalau sudah datang pelayannya, sudah ke dapur, jadi Anda bisa duduk tenang ya. Kemudian bisa ambil air minum sendiri. Karena di sini rata-rata yang untuk restoran seperti begitu self service ya, jadi melayani sendiri. Jadi ambil sendiri, dia punya air minumnya ya, air minum atau teh itu juga bisa tambah sepuasnya itu gratis. Nanti sudah datang makanannya ya langsung makan saja. Untuk sumpitnya biasanya sudah ada di meja itu.
Atau kalau misalnya Anda tidak bisa makan pakai sumpit, bisa minta sendok sama pelayannya, bilang aja, "Spoon kudasai," tolong sendok, seperti begitu. Nanti kalau begitu ya jadi Anda bisa makan ya, tenang ya. Terus kalau misalnya mau tambah nasi, di dekatnya tempat air minum tadi itu biasanya ada mesin lagi untuk tempat nasi itu, untuk tempat tambah nasinya. Jadi bawa piringnya saja ke sana, terus nanti di situ ada banyak, ada mau banyaknya berapa ya, ada 100 gram, 150 gram, ada 200 gram. Jadi taruh piringnya di bawah, kemudian tekan lagi, nanti nasinya jatuh di piring seperti begitu. Nah, dari situ bisa berulang-ulang, mau makan sampai sepuasnya ya, tidak masalah seperti begitu. Kemudian kalau sudah selesai, bisa langsung keluar, bisa juga istirahat di situ terus, yang santai aja karena tidak ada batas waktu di restoran itu. Kalau misalnya mau keluar ya paling bagusnya sarankan untuk dirapikan ya, misalnya sumpitnya ditaruh di nampannya rapi ya, kemudian kalau Anda pakai tisu misalnya itu dilipat bagus, ditaruh di nampannya supaya gampang pelayannya itu bereskan seperti begitu. Kemudian juga kesannya pelayannya terhadap Anda itu bagus, jadi kalau nanti Anda datang lagi ke restoran ini, dia layani dengan bagus seperti begitu. Kemudian biasanya orang Jepang itu kalau keluar itu dia bilang arigatou gozaimashita, jadi Anda tidur-tidur aja seperti begitu ya. Kalau mau keluar juga bilang aja, karena biasanya pelayannya itu ada terus di dapur ya, jadi jarang ada di sekitar Anda, jadi langsung bilang arigatou gozaimashita baru keluar seperti begitu. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya. Jadi kalau misalnya ada Yayoi-ken, restoran Yayoi-ken di sekitar Anda, saya sarankan untuk dicoba karena betul-betul murah, enak, bagus ya pelayanannya seperti begitu. Sampai di sini dulu informasi dasar ya, kita akan ketemu lagi dengan tema lain di kesempatan lain di waktu berikutnya. Terima kasih.